Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Rahmanisa. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint mengenai bab 6, keamanan data privasi dalam sistem informasi kesehatan. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Keamanan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Adapun latar belakang, penerapan rekam medis elektronik atau RME diwajibkan di seluruh fasilitas kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2022. RSIJ Sukapura telah mengadopsi sistem ini, tetapi masih menghadapi kendala keamanan seperti penggunaan password default, tidak adanya fitur logout otomatis, serta belum terintegrasinya sistem dengan satu sehat. Kemudian tujuan yang pertama mengevaluasi keamanan sistem rekam medis elektronik di RSIJ Sukapura. Yang kedua menganalisis kelemahan dalam pengolahan data pasien. Yang ketiga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas sistem. Kemudian manfaat yang pertama meningkatkan keamanan dan privasi data pasien. Yang kedua meminimalkan risiko akses tidak sah melalui sistem autentikasi yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengolahan rekam medis melalui integrasi dengan satu sehat. Adapun permasalahannya, yang pertama, belum ada kebijakan keamanan khusus untuk RME. Yang kedua, penggunaan password default, meningkatkan risiko kebocoran data. Yang ketiga, tidak ada fitur logout otomatis berisiko akses tanpa izin. Yang keempat, belum terintegrasi dengan satu sehat, menghambat akses data pasien secara luas. Adapun kesimpulannya, keamanan RME di RSIJ Sukapura masih perlu ditingkatkan. Fitur logout otomatis, perubahan password berkala, serta pencatatan riwayat perubahan data harus diterapkan untuk mengurangi risiko kebocoran data dan meningkatkan integrasi rekam medis pasien. Selanjutnya, mengenai bab 7, peran data analistik dalam sistem informasi kesehatan. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Revolusi Industri P.0, Big Data implementasi pada berbagai sektor industri. Adapun latar belakang revolusi industri P.0 mengandalkan teknologi Big Data untuk menganalisis, mengelola, dan memanfaatkan informasi dalam jumlah besar. Big Data digunakan di berbagai sektor seperti keuangan, komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan pemasaran untuk meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya tujuan, yang pertama menganalisis peran Big Data dalam berbagai industri. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat dan tantangan penerapan Big Data. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana Big Data membantu meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang kemudian yaitu manfaat, yang pertama meningkatkan akurasi analisis dan pengambilan keputusan, yang kedua mempercepat proses bisnis dan efisiensi operasional, yang ketiga memahami perilaku pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih baik, yang keempat mengoptimalkan layanan kesehatan dan prediksi penyakit. Kemudian adapun permasalahannya, yang pertama kualitas dan keamanan data masih menjadi tantangan utama. Yang kedua, diperlukan infrastruktur dan hardware yang memadai untuk mengelola data besar. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli di bidang analisis data. Yang keempat, tingginya risiko kebocoran data dan serangan siber. Kesimpulan yaitu Big Data memiliki peran penting dalam mendukung transformasi industri dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, tantangan seperti keamanan, infrastruktur, dan kurangnya tenaga ahli masih perlu diatasi agar implementasi Big Data lebih optimal di berbagai sektor. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.